Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Tiwi. Kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh manipulasi habitat pada budidaya tanaman kacang hijau monokultur dan jagung polikultur dengan kacang hijau. Kenapa hal itu perlu dibahas? Karena seperti yang kita tahu, kebutuhan pangan dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, sedangkan jumlah lahan pertanian malah semakin terbatas. Nah, petani di sini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan teknik budidaya tanaman untuk mengurangi kegagalan panen akibat hama dan penyakit, yaitu dengan penggunaan pola tanam yang sesuai. Pola tanam yang digunakan yaitu ada monokultur dan polikultur. Nah, untuk teknik budidaya tanaman kacang hijau monokultur itu meliputi persiapan lahan, persiapan benih, penanaman, pemupukan, pengairan, pengendalian hama penyakit, dan panen serta pasca panen. Untuk jagung dan kacang hijau yang polikultur, itu meliputi persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit, panen, dan pasca panen. Sebelum lebih jauh membahas tentang pola tanam, kita bahas dulu dasarnya nih, ada pengaruh lingkungan, di mana pengaruh lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Apabila lingkungan tidak memenuhi syarat pertumbuhan tanaman itu, maka menyebabkan tanaman tersebut mati atau dapat menurunkan produksi dari tanaman tersebut. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman meliputi air, intensitas cahaya, kelembapan, dan suhu. Kemudian ada nisbah kesetaraan lahan, di mana nilai ini menggambarkan suatu areal yang dibutuhkan untuk total produksi monokultur yang setara dengan 1 hektar produksi tumpang sari atau polikultur. Tanaman yang saling menguntungkan, maka nilai NKL-nya didapatkan lebih dari 1. Apabila satu spesies tidak saling menguntungkan, maka nilai NKL kurang dari 1. Berdasarkan data literatur yang didapatkan pada tanaman jagung dan kacang hijau baik secara monokultur maupun polikultur, didapatkan nilai NKL sebesar 1,57, yang mana itu nilainya lebih dari 1. Maka hal ini menunjukkan cara tanam tumpang sari atau polikultur lebih menguntungkan dibandingkan dengan monokultur. Selanjutnya yaitu transformasi kualitas tanah. Agar tanah menjadi tanah yang sehat, dapat dilakukan beberapa perlakuan, seperti pemberian kompos dan bahan organik, pengapuran, mineralisasi, dan pemupukan yang berimbang. Ini yang gak kalah penting, yaitu permasalahan OPT. Kita bahas terlebih dahulu mengenai hama utama pada masing-masing tanamannya ya. Hama utama untuk kacang hijau meliputi ulat penggerak polong, lalat bibit, kepik hijau, kepik coklat, dan kutu daun. Sedangkan hama utama pada jagung meliputi Agrotis spp, Aterigona sp, lundi, kumbang landak, penggerek jagung, penggerek batang merah jambu, ulat gerayak, dan penggerek tongkol. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Willius dan Asniwita, diketahui bahwa penanaman kacang hijau monokultur memiliki nilai serangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan polikultur dengan tanaman jagung. Seperti pada serangan larva M. testulalis pada tanaman kacang hijau monokultur yang memiliki serangan lebih tinggi daripada penanaman yang dilakukan secara polikultur. Nah, baru nih kita membahas mengenai penerapan manipulasi habitat pada kegiatan budidaya tanaman sebagai upaya untuk peningkatan produksi dan pengelolaan OPT pada tanaman budidaya. Pertama yaitu dilihat dari aspek hama dan penyakit tanamannya. Pengendalian hama dapat dilakukan dengan cara penerapan manipulasi habitat, karena nantinya akan mengundang lebih banyak musuh alami dan serangga lain untuk datang ke pertanaman budidaya. Praktik budidaya yang dapat dilakukan yaitu dengan sistem tanam polikultur untuk mengurangi imigrasi hama atau tempat berkembang biaknya hama, penggunaan tanaman perangkap untuk mengalihkan hama dari tanaman budidaya, dan penyediaan sumber daya bagi musuh alami. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wuryanto, di mana diketahui bahwa dengan manipulasi habitat dapat mengundang lebih banyak musuh alami untuk dapat mengendalikan hama. Selain itu, keberadaan predator dan parasitoid juga diketahui lebih tinggi. Kedua, yaitu dilihat dari aspek budidaya pertanian. Manipulasi habitat dapat dilakukan dengan penggunaan sistem tanam tumpang sari, yaitu dengan penanaman 2 tanaman atau lebih secara sekaligus yang berbeda jenisnya. Dan ini dapat mengecoh hama karena salah satu tanaman bukan merupakan inangnya. Tumpang sari antara jagung dengan tanaman kacang-kacangan atau legum merupakan kombinasi yang paling sesuai.
karena berhubungan dengan sifat yang dimiliki oleh kedua tanaman ini, di mana jagung adalah tanaman C4 yang membutuhkan pencahayaan langsung, dengan batang yang tinggi, tegak, dan tidak bercabang dengan kanopi yang renggang, sehingga memungkinkan tanaman ini memberikan kesempatan bagi tanaman lain untuk tumbuh di bawahnya seperti tanaman legum. Nah, tanaman legum itu sendiri termasuk ke dalam tanaman C3 yang cukup toleran terhadap naungan, dengan batang yang pendek, tegak, dan bercabang dengan kanopi yang rapat sehingga cocok ditanam di bawah atau di sela-sela tanaman jagung. Ketiga, yaitu dilihat dari aspek tanah. Manipulasi habitat juga dapat meningkatkan kualitas tanah, karena tujuan pengelolaan habitat tidak hanya menciptakan agroekosistem yang sehat, tetapi juga lingkungan sekitarnya termasuk keadaan tanah yang ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih, manipulasi habitat dapat dilakukan dengan cara pembuatan rorak, pemberian teh kompos, dan pemberian bahan organik. Hasil yang didapatkan tentu saja produksinya meningkat seiring dengan peningkatan kualitas tanah yang ada. Selain itu, juga dapat meningkatkan keberadaan arthropoda seperti musuh alami, serangga herbivora, dan serangga lain. Peningkatan ini disebabkan karena ketersediaan bahan organik sebagai sumber makanan bagi serangga netral dan musuh alami, terutama predator. Nah, berdasarkan teori dan hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa manipulasi habitat dengan penggunaan sistem tanam polikultur memberikan hasil yang lebih tinggi daripada penggunaan sistem tanam monokultur. Maka, disarankan dalam melakukan teknik budidaya sebaiknya menggunakan sistem tanam polikultur karena dilihat dari aspek hama dan penyakit tanaman, aspek budidaya pertanian, dan aspek tanah itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem tanam monokultur. Sekian, semoga bahasan kali ini dapat membantu mensukseskan budidaya tanaman teman-teman. Satu pesan TV nih, mari mulai menanam meskipun hanya satu pot saja. Oke, semangat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.